Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Nurul Sulsava, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Menemui pimpinan MPR, Gatot bahas kudeta konstitusi pemerintahan Jokowi. Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Gatot Nurmantio, menemui Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Sejumlah hal dibahas terkait dengan kondisi dan situasi bangsa akhir-akhir ini. Dalam pertemuan tersebut, Gatot menguraikan bahwa jalannya pemerintahan Joko Widodo telah jauh melenceng dari tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Konstitusi. Jalannya pemerintahan saat ini menurut Gatot telah terjadi berbagai penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, menjual pengaruh dan juga moral hazard. Hari ini kita menjadi saksi bagaimana praktik pengelolaan negara dijalankan dengan sesuka dan semau-maunya sendiri. Para penyelenggara negara telah meninggalkan semangat dan nilai dalam pengelolaan negara yang jujur dan bertanggung jawab. Bahkan mereka terbukti tidak lagi berpegang pada landasan moral, fatsun dan juga etika, serta tidak taat asas dan melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Begitu kata Gatot saat menemui pimpinan MPR Selasa 31 Mei. Selain itu, kata Gatot, sejumlah pelanggaran dalam bernegara terlihat vulgar dan terang-terangan, termasuk ujar mantan Panglima TNI ini, upaya untuk melanggengkan kekuasaan yang dilakukan dalam operasi politik yang terstruktur, sistematis dan masif untuk menunda pemilu serta menambah masa jabatan presiden hingga 3 periode dari 2 periode yang diamanatkan konstitusi. Jika dilakukan dan terjadi, itu merupakan puncak dari praktik bernegara yang sangat buruk dan mengarah pada bentuk negara fasis diktator. Dalam hal ini telah terjadi upaya kudeta konstitusi sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan bagi kelangsungan masa depan bangsa dan negara tercinta ini di masa mendatang. Demikian kata Gatot. Para petinggi kami baru saja usai menemui pimpinan MPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, di ruang delegasi Nusantara 5, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 21 Mei. Presidium kami, Gatot Nurmantio, mengungkap bahwa pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkait kondisi dan situasi bangsa akhir-akhir ini, mulai dari sosial, ideologi bangsa, politik, ekonomi, dan juga hal-hal lain yang dinilainya telah melenceng dari cita-cita luhur bangsa. Bahas kehidupan berbangsa baik ideologi, politik, ekonomi, dan macam-macam, kata Gatot. Gatot juga menilai pemerintahan saat ini Joko Widodo telah jauh melenceng dari tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Bahkan ia menyebut telah terjadi upaya kudeta konstitusi sekarang ini. Jalannya pemerintahan saat ini katanya telah terjadi berbagai penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, menjual pengaruh hingga moral hazard yang secara terang-terangan dipertontonkan. Sama-sama kita melihat kondisi ekonomi, kemudian sumber daya alam yang dikeruk oleh korupsi, di mana-mana kemudian bahkan korupsi penanganan COVID pun kita sama-sama melihat. Ini tanda-tanda bangsa ini eksistensinya sudah mulai menurun. Tutup mantan Panglima TNI ini. Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan bahkan pihaknya mengakomodir aspirasi yang disampaikan oleh kami. Menurutnya, MPR pada prinsipnya sama, yakni menjaga amanat konstitusi, Pancasila dan reformasi yang sudah berjalan 24 tahun. Terminologinya mungkin kita tidak sama, tapi MPR semangatnya sama, yaitu semangat menjaga untuk konstitusi, menjaga reformasi, menjaga Pancasila, menjaga bangsa dan negara. Secara spirit sama sekalipun bahasa yang digunakan berbeda. Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah tokoh kami antara lain seperti Adi Masardi, Said Didu, Marwan Batubara, Refli Harun, Grace Riana, dan yang lainnya. Tuan sedang ketar-ketir melihat kami. Kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI ternyata menggetarkan tirai belakang layar kekuasaan hingga ke jantung otoritas tertinggi. Sayangnya alih-alih bertindak sebagai the honor leader, malah memakai cara-cara film action, intrik-intrik politik yang terasa sudah usang. Kerahkan influencer dan tim buzzer, cangkokan, model komuniser, dengan menebar meme dan narasi fitnah. Pembusukan adalah metode daur ulang sampah otak jahat, akibat minimnya daya intelektualitas dalam perspektif demokrasi dan kebangsaan.
Siapapun pelaku aktor di balik layar penyerangan moral kontra demokrasi ini dipastikan adalah pihak yang tidak ingin Indonesia berubah menjadi benar dalam langkahnya, kecuali hanya sesuai dengan kehendaknya. Mereka memang masih mencoba mendemonstrasikan kekuatan supernya di bidang penguasaan ruang media publik, media sosial, atas politik dan hukum, intimidasi secara halus maupun kasat mata. Twitter Din Syamsuddin kena hack, juga situs Tempo.co juga sempat diretas oleh influencer gelap. Kelompok di balik layar ini sesungguhnya dapat diduga sama dengan pelindung pelaku RUU HIP. Modus politik represif kekuasaannya pun sangat menonjol. Dubes Palestina sampai harus membuat klarifikasi tertulis yang narasinya mengindikasikan adanya komunikasi yang bernuansa kepanikan, mencerminkan kemunduran diplomatikan dari demokrasi Indonesia di mata para diplomat dan pengamat negara asing. Pasalnya, kehadiran dubes negara sahabat bukan sebagai deklarator, tapi undangan terhormat. Jadi, para tuan-tuan yang ketar-ketir melihat kehadiran kami sudah terkena sindrom posesif di muka, sebelum mempelajari lebih dahulu apa konten deklarasi dan maklumat kami itu. Kemungkinan analisis terdapat kegagalan besar dalam pengelolaan negara oleh tim pemerintahan Jokowi menjadi sangat menonjol bila dilihat dari cara mempertahankan kekuasaan yang tengah digenggam erat-erat itu. Daripada susah payah meminta bantuan tambahan influencer dan buzzer untuk mendestruktif kehadiran koalisi sadar bangsa bernama kami ini, lebih baik dana yang menurut ICW ini sebesar 90 miliar rupiah itu dan hasilnya hanya semakin memperburuk situasi persatuan dan kesatuan bangsa saja. Maka sebuah acara bertema solusi nasional dengan sejumlah panelis yang menghadirkan seluruh jajaran kabinet kerja tanpa kecuali berhadapan debat terbuka dengan tim dari kami. Barangkali cukup dengan 5 atau 3 nama, di antaranya tentu Din Syamsuddin, Rizal Ramli dan Rocky Gerung, juga Syah Ganda dan Refli Harun. Dan apapun hasil rangkuman panelis independen wajib dipublikasikan tanpa kecuali. Mungkin ini adalah cara terbaik dalam demokrasi Pancasila yang tengah menghadapi situasi tidak menentu akibat tata kelola berdasarkan selera dan bukan nalar logika. Jadi daripada sedemikian ketar-ketirnya tuan-tuan menyambut kehadiran kami dengan pola raga memalukan itu sehingga membuat makin tajam sinisme kepada kepemimpinan, lebih baik menyerah terhormat dalam ruang tukar pendapat terbuka langsung di mata publik. Bila penguasa yang sudah kehilangan kepercayaan besar rakyat itu semakin anjlok gak karuan di antara puluhan ribu meme satir kiriman rakyat dari mereka yang jujur, non-buzzer, non-influencer itu, maka tidak tertutup ketar-ketirnya tuan akan berubah menjadi kegetiran teramat pahit meski masih ada kuasa.